Next. Latar belakang, Bladderstone ini hanya 5% dari seluruh batu urinaria. Lebih tinggi pada laki-laki dengan perbandingan rasio wanita laki-laki dan wanita 10:1 dan 4:1. Presiden akan meningkat pada negara berkembang. Secara etiologi dan patogenesis, Bladderstone ini tipikalinya multifaktorial. Bladderstone bagi 3, primary, secondary, dan migrasi. Next. Primary atau endemic Bladderstone adalah batu yang muncul tanpa adanya kelainan dari urinary tract. Biasanya pada anak-anak yang defensi dietnya dengan protein animal protein, poor hidrasi, dan recurrent diare. Metabolik yang dasarnya pada pembentuk primary Bladderstone ini kurang dimengerti dan banyak faktor yang bisa menentukannya. Sebuah studi dari Thailand membandingkan antara anak-anak di daerah rural dan urban, didapatkan bahwa anak di daerah rural itu lower urinary volume dan lebih banyak kristal urianya berupa asam urat dan kalsium oksalat. Secondary Bladderstone adalah batu yang ada akibat adanya kelainan pada tratus urinaриus. Bladder obstruction itu ada sekitar 40% sampai 79% menyebabkan vesical calculi. Ini adalah paling sering pada orang dewasa. Kemudian penyebab lainnya adalah urgent bladder, chronic bacteria, benda asing termasuk kateter, dan kemudian divertical pada bladder dan bladder augmentasi atau urinary diversion. Kemudian batu migrasi adalah batu yang turun dari upper tract yang kemudian membentuk nidus di bladder. Ini berkembang menjadi batu buli. Biasanya dengan batu buli ini mempunyai riwayat renal stone ataupun patologi lain yang membentuk renal stone formasi. Diagnostik evaluasinya pada dewasa biasanya adanya urin frekuensi, hematuri yang tipikal pada terminal, dysuria atau suprapubic pain yang memberat pada akhir miksi, kemudian kalau dan akan nyeri kalau jika ada perubahan posisi. Infeksi urinarius yang terus-menerus akan banyak jadi pada beberapa pasien yang memiliki gejala makin berat. Pada anak sendiri, ya keluhannya nyeri, kemudian dia menarik penis, sulit untuk miksi, bisa juga dengan urinary retention urin ataupun endoresis, bisa juga dengan rectal prolapse. Ini disebabkan karena ada bladder spasme. Diagnostik investigasinya bisa dengan ultrasound, dengan CT scan, sitoskopi, adalah modalitas yang terpilih untuk mendeteksi dari Bladderstone ini. Dan X-ray berupa indikator beda kayak UV bisa memverifikasi sampai 21-78%. Prinsipnya adalah ALARA di mana as low as reasonable achievable untuk terutama pada anak-anak. Jadi apa yang ada itu coba digunakan sebagai modalitas. Manajemennya sendiri bisa terbagi 3, konservatif, medikal, dan aktif treatment. Konservatifnya adalah bersifat pada batu asimptomatik atau batu yang migrasi bisa di konservatif saja, terutama pada batu ukuran yang kecil itu kurang 1 cm. Nah, biasanya pada primary dan secondary bladder dia simptomatik. Jadi kalau yang asymptomatik ini biasanya yang kurang 1 cm. Jika tidak bisa keluar dengan spontan, maka aktif treatment digunakan. Dan medical manajemennya, batu biasanya terbentuk dari asam urat dan atau sulfit dapat dimedikasikan dengan asam urat dapat diberikan
alkalisasi dengan saat pH-nya lebih 6,5, biasa gunakan alkalis nitrat ataupun sodium bikarbonat supaya mengalkalisasi urin. Jika pH sampai 7 sampai 7,2, hemolisis akan lebih efektif pada yang pH tinggi. Dapat diberikan dengan kalsium fosfat, terutama pada batu kalsium fosfat. Irigasi hemolisis jika bisa digunakan pada batu yang sulfit atau rusak dengan 2-way atau 3-way kateter. Kemudian bladder ini ada terbagi 4, ada suprapubic stolitotomi, transureteral cystolithotripsy, percutaneous cystolithotripsy ataupun SWL. Nah, pada suprapubic stolitotomi ini biasanya membutuhkan kateterisasi dan pemanjangan dari hospital stay-nya. Jadi long stay-nya bisa lebih lama dengan stolitotomi. Kemudian transureteral cystolithotripsy pada dasarnya mirip sama, cuma stop rate-nya bisa tinggi dan lebih aman dengan low risk komplikasi pasca operasi. Pada anak-anak ini lebih bagus lagi karena bisa jadi pemendekan dari hospital stay-nya sendiri dan waktu untuk kateterisasi. Prosedurnya tapi lebih lama daripada open cystolithotripsy. Kemudian percutaneous cystolithotripsy, durasi waktunya lebih lama, lebih cepat untuk kateterisasi dan durasi prosedurnya, dan juga perkiraan kehilangan darah itu lebih sedikit. Juga hospital stay-nya lebih sedikit, lebih pendek daripada transureteral cystolithotripsy dibandingkan percutaneous surgery. Kemudian pada anak-anak sendiri, length of stay-nya lebih pendek dan kateterisasinya lebih pendek, tapi prosedur operasinya lebih lama dan lebih banyak komplikasi perioperatif dibandingkan cystolithotripsy. Kemudian SWL adalah suatu prosedur yang atraktif, lebih aman dan less invasif, tapi mempunyai low dari stone flow rate. 16%-nya membutuhkan fragment evakuasi dan membutuhkan irigasi yang terus-menerus pada pasien. Berikutnya pada secondary bladder stone, pada bladder stone dengan BOO, jadi pada laki-laki usia di atas 40 tahun yang berhubungan dengan adanya BPH, beberapa studi mengatakan bahwa pengangkatan perform BPH dan bladder stone itu pada saat sekali operasi itu tidak ada perbedaan dari komplikasinya sendiri. Next. Kemudian bladder stone pada pasien dengan rigid bladder. Pasien dengan rigid bladder ini biasanya karena spinal cord injury ataupun myelomeningocele itu akan meningkatkan risiko adanya bladder stone. Pada rentang usianya 8 sampai 10 tahun, 15 sampai 30% pasien dengan spinal cord injury akan berkembang menjadi bladder stone. Pasien juga dengan evaluating ureter catheter juga meningkatkan 6 kali lipat untuk berkembang menjadi bladder stone dibandingkan pasien dengan urin berkemih normal. Kemudian bladder stone pada bladder augmentation, insidennya meningkat pada vesical calculus setelah bladder augmentation adalah 2 sampai 40% pada dewasa dan 4 sampai 53% pada pediatrik. Kombinasinya dengan vesicootomy setelah mitropan atau multi prosedur akan meningkatkan resiko dari bladder stone. Irigasi sebanyak 200 ml dengan lautan salin akan menurunkan insiden dari recurrent stone formasi dan adanya bakteri kolonisasi. Batu dapat diangkat dengan open cystolithotomy ataupun endoskopi. Kemudian bladder stone pada urinary diversion, insidensinya pada liat atau kolon koroid adalah sekitar 0,3 sampai 3%. Pada autotopic ileal bladder maupun prosedur Hartmann, Hemicox, Stoddard, Tipos ataupun Wayne bladder adalah 0 sampai 34% pada dewasa. Rata-rata interval dari
pembentukan unification sampai dengan terbentuknya batu itu ada sekitar 71 sampai 99 bulan. Untuk pengangkatan batunya sendiri bisa dilakukan dengan Procedures approach ataupun open prosedur, di mana dibutuhkan kaliber untuk jaringnya lebih kecil dan resiko untuk continence. Sekian, terima kasih.